Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah Majelis Maulid Al-Haji rahimahullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sebulan lebih kita berpisah, bukan dalam arti berpisah yang sebenarnya, tetapi berpisah karena bulan suci Ramadan masing-masing punya kegiatan dan kesibukannya masing-masing, sehingga baru kali inilah kita kembali dapat bersilaturahmi dalam keadaan penuh nikmat, rahmat dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu sekalian, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Yang pertama ingin dulu sampaikan, karena kita mungkin habis lebaran kemarin belum sempat silaturahmi antara masing-masing orang karena tadi ada urusan keluarga masing-masing dan sebagainya. Melalui kesempatan ini, ulun menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu semuanya. Jika seandainya selama kita bersilaturahmi berkumpul dalam pengajian Nurul Mustafa, ada hal-hal atau sesuatu yang tidak berkenan di hati ibu semuanya, mohon sedikit berkenan memaafkan kesalahan dan kehilafan yang ada pada ibu. Ulun juga menyampaikan memaafkan kepada ibu semuanya kalau misalnya ada hal-hal yang kurang patut, kurang berkenan di hati ibu selama ini. Ibu sekalian yang ulun hormati, Nabi kita pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa penting Nabi menyempurnakan akhlak? Karena memang di zaman Nabi sampai sekarang yang namanya akhlak itu luar biasa. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi saat ini maupun masa yang lalu itu karena kebobrokan moral atau akhlak. Ibu sekalian yang berhormati, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita yang membuat miris hati kita mendengar dan membaca. Kerusuhan yang berada di Sampang, merupakan korban, rumah terbakar dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi lagi kebobrokan moral atau akhlak manusia yang begitu mudahnya terprovokasi, sangat mudah diadu domba, sangat mudah tersulut emosinya, lantaran masing-masing orang tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini semuanya berawal dari akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Makanya sangat penting. Kenapa akhlak sangat penting? Karena akhir-akhir ini Ibu, anak-anak SMP tawuran, anak SMA tawuran, yang kuliah tawuran, anggota DPR-nya kelahi dua, baca Quran menarikan dasi. Jadi memang tidak bisa menyalahkan anak-anak kita SMP, SMA, mahasiswa yang tua-tua yang seharusnya menjadi panutan kita, yang seharusnya menjadi teladan kita, malah memberikan contoh yang kurang baik. Ibu-ibu sekalian yang berhormati,
Ibu tahu negara Australia? Apabila yang di sana Nangak di TP. kita melihat mendengar yang menang, tapi belum pernah mungkin menginjakan kaki ke Australia. Australia itu Bu dipimpin oleh orang-orang jajahan bukan Inggris dulu. Tetapi itu Australia yang namanya Melbourne namanya. Pernah dengar Bu? Nama daerahnya di Australia itu ada namanya Melbourne. Oh, hari menyebutnya. Binatang ular Melbourne. Itu negara, itu daerah terkecil tingkat kriminalnya sedunia. Daerah yang terkecil tingkat kriminalnya adalah di Melbourne, Australia. Itu tingkat dunia. Dan negara yang saat ini masuk 10 besar terbaik dunia termasuk Australia. Indonesia yang dibangun beberapa tahun yang lalu oleh orang-orang yang santun dan ramah yang hebat-hebat. Zaman dulu ada pejuang ini, pejuang itu, pahlawan ini, pahlawan itu. Yang semuanya ramah-ramah, santun-santun, tetapi kenapa kok saat ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang membuat kita kaget. Akhlak orang-orang dulu dengan akhlak anak masa sekarang itu sangat beda jauh. Ibu-ibu sekalian. Itu amanah di sini. Amanah. Ya, amanah. Ternyata jawabannya tidak. Akhlak orang Indonesia saat ini boleh dikatakan kalau kasarnya tuh bobrok. Kalau bahasa ilmiahnya tuh terjadi degradasi moral. Jadi kalau bahasa kita kampungnya itu akhlaknya sudah hilang, kurang akhlak, kurang adab. Ibu beda orang Australia dengan orang Indonesia. Pakai internet malam. Orang Australia, Internet. kenapa mereka termasuk 10 besar, tingkat kriminalnya terendah, korupsinya jauh. Indonesia Bu, tingkat korupsinya di dunia nomor berapa Bu? Nomor 3. Ini ampun anu kalau Nomor 1 sampai Cina. Cina, India, Indonesia. Aku mesti Bu, Indonesia terpuruk nomor 3. Bayangkan. Kenapa? Akhlak tadi Bu. Coba, beda orang Australia dengan orang Indonesia Bu. Ternyata menurut penelitian, orang tua di Australia, orang tua anak-anak dan guru-guru di sana lebih sakit hati bila anaknya itu kurang adab. Lebih sakit hati bila anak mereka itu kurang akhlak dibandingkan kurang nilai. Ngerti lagu? Kalau di Indonesia, bila akhlaknya, bila nilainya turun, matematikanya rendah, bahasa Inggrisnya rendah, marah-marah orang tuanya. Ibu gurunya juga sakit hati. Tetapi mereka tidak marah, tidak sakit hati bila anaknya itu kurang ajar. Bedanya aja nih, buka internet. orang Australia, maaf Bu, bukan semuanya Muslim. Tetapi kenapa mereka mementingkan akhlak ketimbang nilai? Ada kita, coba introspeksi masing-masing. Bila anak kita pulang dari sekolah, Pak, ada penghargaan. Pak, nilai hari ini Pak. Oh, dasar dua lah, dapat 5, ada belajar di mainan menjadi gawian. Disumpah dengan macam-macam. Nilainya turun, marah-marah kita. Tapi akhlaknya turun. Lihat ya. Beda dengan orang Australia. Ternyata mereka lebih mementingkan akhlak ketimbang nilai. Nilai baik, tetapi kata mereka lebih baik kalau orang itu berakhlak mulia. Orang yang akan dibaca Islam. Maaf, orang Australia tidak semuanya Islam, bukan mayoritas. Yang mayoritas Islam itu di mana Bu? Indonesia, mayoritas Islam. Padahal orang Islam itu harus tahu akhlak manusia. Makanya jangan kaget Ibu di Sampang kerusuhan, di Jakarta tawuran, di gedung Dewan bertarikan dasi. Ya Bu, jangan aneh. Kenapa Bu? Karena kita ini dididik dengan nilai, bukan akhlak. Dididik dengan nilai. Matematika tadi dapat 8 Pak, ya sip. Ada bapak anaknya biar menyontek, ada bapak yang nilai tinggi. Nah, tuh
kita ini biar apa namanya biar namanya termasuk itu namanya akhlak. Balik itu nah, balik itu. Kena Kita terakhir. kemarin kaget ada orang baik di demo, orang bijak dibiarkan. Orang baik di demo di Surabaya, di di Surabaya. Jadi di Surabaya ada seorang anak pintar kelas 6. Seorang anak pintar, anak kelas 6 SD, pintar orangnya. Ranking kelas, ranking kelas orangnya bintang kelas. Pas ujian, itu guru-gurunya memasangin dengan murid-muridnya agar itu yang pintar, contekan teman-temannya sekelas supaya lulus semuanya. Bu, anak-anak yang tidak pintar, yang ilmunya terbatas, memaksa ini anak harus menyontekan. Diancam, bahkan gurunya juga ikut mengancam. Contekan. Awas, jangan menyontekan. Bu, terjadi fakta di Surabaya. Ini anak, karena dia merasa pintar, dia harus belajar sendiri. Orang tuanya memasari, nak, jangan menyontek dan jangan dicontekan. Dia pegang itu pesan nasihat. Selesai acara ujian nasional, hampir seluruh kelas itu tidak lulus ujian. Yang lulus hanya yang pintar tadi. Di demo itu oleh orang tuanya dan guru-gurunya. Ibu sekalian, di mana akhlak kita? Anak bungo bukan karena orang lain. Anak kita bodoh bukan karena orang lain, Bu. Makanya kita maaf, Bu. Saya sedih kalau melihat ada orang memaksa anaknya les itu privat itu supaya mengangkat nilainya tinggi, tapi akhlaknya tidak dididik. Sekarang berani melawan orang tuanya. Ibu mau punya anak yang punya akhlak atau punya nilai tinggi, tapi tidak punya akhlak. Nilai tinggi, ya kita memang kok maunya dua-duanya, Bu, mau dua-duanya. Tapi kalau memilih, lebih baik punya akhlak ketimbang punya nilai tinggi, tapi tidak berakhlak. Tuh di dewan pintar-pintar kalau Bu, badasi kalau Bu, orang sarjana macam-macam kalau Bu, batarik janji, bahang batang pelenya, pintar lah Bu. Satu contoh, batang pelenya, bata berangkat mobil dan lain sebagainya. Bu, itu karena kepintarannya apa kenapa? Kira-kira terserah itu. Jadi maksud ulun menyampaikan pada kesempatan hari ini adalah akhlak itu di atas segala-galanya. Nilai silakan Bu, anak kita supaya pintar, nilai itu silakan, tapi akhlak Bu dididik